Assalamualaikum guys, hai, welcome back to my YouTube channel. Kalau di video sebelumnya saya sudah bikin sosis Solo dengan isian ayam yang enak. Kali ini saya mau bagikan cara membuat kulit sosis Solo ataupun kulit risol yang tipis dan anti sobek. Jadi ini benar-benar elastis, tipis, anti sobek, kuat ya. Walaupun sudah dibejek-bejek ataupun dilipat-lipat, ketika pada saat dibuka kembali hasilnya tetap bagus dan juga tidak sobek. Cocok banget untuk ide jualan yang bunda-bunda atau teman-teman semua ada usaha jualan sosis Solo ataupun risol. Bisa gunakan kulit yang ini. Cara bikinnya pun gampang banget, tonton videonya sampai selesai. Dan bisa dilihat ini setelah digulung atau diberi isian bagian dalamnya, bagian samping-sampingnya ini bahkan tidak sobek sama sekali. Jadi nanti hasil sosis Solo ataupun hasil risolnya ini isiannya tidak keluar atau sampai melocrot ya. Langsung aja di sini saya sudah siapkan timbangan dan juga wadah. Pertama, saya akan timbang tepung terigu pro sedang. Saya gunakan segitiga biru sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Kalau dirasa kebanyakan, nanti hasilnya teman-teman atau bunda-bunda bisa bikin setengah dari resep ini ya. Setelah tepung terigu 500 gram ditimbang, kemudian saya tambahkan dengan tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan. Dan saya bumbuin dengan setengah sendok makan kaldu bubuk. Di sini saya gunakan kaldu jamur. Selanjutnya untuk airnya saya pakai 1000 ml atau 1 liter. Ini saya masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit. Nanti pada saat akhir bisa disesuaikan dengan tingkat keencerannya. Selanjutnya, aduk sampai benar-benar tercampur dan tidak ada lagi yang menggumpal. Ini juga sedikit tips dari saya kenapa masukkan airnya sedikit demi sedikit, supaya hasilnya itu tidak ada yang menggumpal, jadi tidak perlu disaring. Kemudian, jika sudah, saya akan tambahkan dengan telur sebanyak 2 butir. Di sini saya pakai telur ayam dengan ukuran sedang. Aduk kembali sampai telurnya tercampur dengan merata. Sambil saya mengaduk, saya mau ingatkan untuk bunda dan teman-teman semuanya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Selanjutnya, sisa air yang tadi belum dimasukkan, ini akan saya masukkan sedikit terlebih dahulu. Kemudian saya aduk kembali sambil saya ngetes tingkat keencerannya. Kemudian saya saring untuk memastikan supaya hasilnya benar-benar adonannya mulus dan tidak ada yang bergerindil. Jadi nanti hasil kulitnya itu juga bagus. Setelah disaring, kemudian saya akan tambahkan minyak goreng. Untuk banyaknya minyak goreng, di sini saya pakai sebanyak 2 sendok makan minyak goreng. Setelah minyak goreng masuk, selanjutnya aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Pastikan benar-benar tercampur antara minyak dan juga adonannya.
Setelah itu baru saya tambahkan sedikit air sampai kekentalannya atau keencerannya pas. Dan yang terakhir saya tambahkan dengan sedikit pewarna makanan warna kuning supaya warnanya tidak terlalu pucat. Dan ini hasil akhirnya. Tingkat keencerannya seperti yang ada di video ya bunda-bunda semuanya. Setelah itu saya akan tuang di wadah atau di cetakan tempat kulit risolnya seperti yang ada di video. Karena di sini saya akan menggunakan teflon balik, jadi pastikan teflonnya ini bersih, tidak ada yang lengket-lengket di bagian atasnya. Selanjutnya tinggal nyalakan kompor, tunggu sampai teflonnya panas, baru langsung tempelkan ke bagian atas adonan. Selanjutnya tinggal dimasak di atas kompor dan jika ada adonan yang lubang ini tinggal ditambal aja seperti yang saya sudah lakukan di video. Tunggu sampai bagian pinggirnya sedikit terkelupas, tandanya sudah matang dan diangkat. Setelah diangkat, ini langsung aja teflonnya tidak perlu dipanaskan kembali, tetapi langsung bisa ditempelkan ke adonan. Ulangi step ini sampai semua adonannya selesai atau habis dibuat. Membuat kulit risol atau kulit sosis Solo ini lebih gampang menggunakan teflon terbalik seperti ini ya. Jadi hasilnya ini tipis, tidak terlalu tebal dan bagus. Setelah semuanya selesai, jangan lupa kulitnya ini ditutup menggunakan kain bersih. Tujuannya supaya apa? Supaya bagian pinggirnya ini tidak kering terkena udara. Jadi hasilnya tetap lembut dan elastis. Ini hasil kulit yang tadi saya buat. Gimana hasilnya? Mulus, bagus, warnanya juga cantik, tidak terlalu pucat. Ini anti sobek, elastis. Dan yang pasti kulitnya ini tipis ya. Jadi bisa dibilang kulit yang saya buat ini tahan banting. Setelah saya bejek-bejek pun berkali-kali, setelah dibuka kembali hasilnya tetap bagus. Wow! Jadi buat teman-teman dan bunda-bunda semua yang mau bikin risol atau sosis Solo, bingung gimana cara bikin kulitnya, silahkan tonton videonya sampai selesai. Untuk resep lengkapnya nanti akan saya tulis di description box. Selama kulit belum digunakan, pastikan kulitnya ini ditutup dengan kain bersih, jadi bagian pinggirnya tidak kering dan tidak mudah sobek. Gimana cara membuat kulit risol dan kulit sosis Solo ala saya? Mudah bukan? Teman-teman dan bunda-bunda semuanya, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai dan tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Hasilnya setelah dikasih isian, bagian pinggirnya tidak ada yang retak ataupun sobek sedikit pun. Benar-benar bagus dan mulus. Jadi hasil akhirnya pun nanti bakal rapi ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.